Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika taubat ini tadi menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, apakah ini juga termasuk taubatan nasuha sebenarnya Ustadz, yang taubat sebenar-benarnya taubat? Terima kasih Mbak Nada. Jadi taubatan nasuha itu ya kalau bahasa komunikasinya ya betul-betul bertobat. Berarti sudah tidak akan mengulangi dan wis kapok tenan wis kapok wis sudah pokoknya sepisan kiye wae wis muga-muga di ngapura kan begitu. Ini ya yang sungguh-sungguh itu tobat nasuha. Jadi bukan hanya di bibir pelapis pemanis mulut itu bukan, tapi benar-benar ya memang sudah betul-betul ingin menggapai ridho Allah, bukan sekedar maaf kalau saya salah dengan Mbak Nada, bukan aku kapok dengan Mbak Nada, tapi aku juga berjanji untuk tidak akan mengulangi, karena aku sadar bahwa apa yang aku lakukan pada Mbak Nada itu adalah salah, dan kalau salah dengan Mbak Nada, aku juga akan terkena dosa karena aku mendolimi Mbak Nada. Maka aku juga ya kapok lah, pokoknya tidak akan mengulangi, yang benar-benar tidak mengulangi. Jadi betul-betul ya sudah 100% pokoknya jaminan untuk berupaya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kita juga tidak bisa menjamin kalau aku sudah bilang kapok betul-betul sama Mbak Nada tapi suatu saat mungkin kita mengulangi. Nah, mungkin juga kita mengulangi karena kekuatan setan luar biasa. Nah, tapi dengan upaya-upaya itu sehingga kita juga berjanji di hadapan Allah bahwa aku tidak akan mengulangi lagi. Ini. Maka di situ ada yang namanya mandi taubat. Itu ya. Ya, ritual-ritual itu ya berbagai macam lah ulama dalam mendesain untuk betul-betul sebagai perwujudan taubat. Ada juga yang taubat itu dengan disumpah pocong dan lain sebagainya. Ini saya lepas daripada tuntunan Rasul, tapi aku berbicara realita orang berupaya meyakinkan bahwa saya itu adalah betul-betul sudah sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Sehingga sampai bersumpah dengan sumpah pocong bahwa saya tidak akan melakukan lagi. Ada juga yang betul-betul sampai kalau dalam tradisi itu pakai garis lemah. Nah itu ya karena kesungguhannya itu. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah sampai pada tingkat semacam itu, kita artinya sudah betul-betul lillahi ta'ala bahwa kita berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Nah, sehingga kalau sampai mengulangi lagi, kadang kan dalam bersumpah itu saya siap kalau sampai 7 turunan. Ya kadang ada ucapan seperti itu ya Ustaz, yang misalkan saja menerima konsekuensinya. Nah, misalkan saja nanti ternyata dilanggar sumpah itu ataupun juga taubat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, apakah nantinya juga akan berimbas dengan istilahnya mungkin sekarang karma seperti itu Ustaz? Apakah nanti akan berimbas atau bagaimana Ustaz? Ya kalau kita berbicara karmanya sendiri itu kalau di dalam Islam nggak ada. Tapi Islam sendiri juga mengatakan dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapapun yang akan berbuat kebaikan walaupun sebutir biji kurma, atau mungkin kalau bahasa dzarrah itu diterjemahkan benda yang paling kecil yaitu sebesar atom, itu akan menikmati. Baik itu kebaikan juga akan dinikmati, kejelekan juga akan dinikmati. Jelek pun akan dinikmati.
Nah, oleh karena itu dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Nah, mudah-mudahan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan itu sudah mendapat maghfirah, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga di saat ada pada hari pembalasan itu semua sudah hapus. Ini sudah diampuni, bahkan sudah dihapuskan, sudah afun. Sudah afun. Afun itu maknanya permohonan maaf dengan catatan-catatan kita ini dihapus. Tapi ghafur itu hanya ampunan. Ya diampuni, cuma catatannya belum terhapus. Maka doa di malam hari itu kan Allahumma innaka ngafuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim. Memaafkan dan menghapus zat yang maha mulia. Afun itu ya memaafkan, ya menghapus. Tuhibbul afwa, suka terhadap hamba-hambanya yang memohon ampun itu. Wa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi ampunan yang tidak sekedar hilang dari siksa, tetapi sampai tulisan-tulisannya itu sudah tidak ada. Terhapus semua sehingga betul-betul bersih. Kal waladi wulidat min ummihi, kayak seperti anak yang baru lahir dari gua garbone ibu. Ini harapannya ke sana. Maka diperlukan kesungguh-sungguhan, diperlukan semangat betul-betul melaksanakan, ikhlas berbuat lillahi ta'ala. Ini yang tidak kalah penting di dalam menghadapi kondisi semacam itu. Namun yang terjadi ini, kita ini kurang untuk memperhatikan tobat kita. Ini kebanyakan tobat sambal, Ustaz. Ya, mungkin tobat sambal, atau justru kita tidak merasa kalau kita ini salah. Yeah. Bahkan kita lebih merasa kita ini pahalanya sudah banyak. Nah, karena kita mungkin banyak sholat berjamaah, kita banyak puasa sunnah, kita banyak membaca Al-Quran, bahkan kita ini ikut one week, one juice, one day juga, one day, one juice, dan lain sebagainya. Itu semua. Tapi apakah yang kita lakukan ini semua itu diterima oleh Allah? Nanti dulu. Loh, kok nanti dulu bagaimana? Apakah betul-betul kita ini beribadah itu sudah lillah? Betul-betul kita sudah lillah karena Allah. Sudah billah, merasa bahwa kita ini, sholat kita ini adalah kita ini mendapatkan, saya bisa sholat karena Allah itu mengizinkan. Dan kita ini apakah sudah fillah, di mana kita menjalankan sholat ini karena kita dijalankan oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah melakukan itu, kita tidak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa sudah, kecuali apa yang kita lakukan itu semua karena Allah. Jadi bisa melakukan, saya bisa ngomong itu ya karena Allah, bukan karena saya pintar. Nah kalau saya pintar itu kalau Allah mau menyabut ilmu yang Allah titipkan kepada saya, tak terlalu lama. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya dengan duduk ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba kursinya ambruk, patah atau apa, nggak tahu, Wallahu alam, ini contoh saja. Lalu saya kelumah, gegar otak. Apa saya ini masih bermakna kalau udah gegar otak? Kita sudah, maaf saja bahasa saya, mungkin karena gegar otak saya menjadi enggong, tak bisa apa-apa, pelongo-pelongo. Padahal saya punya ijazah doktor loh. Tapi ya dokter pelongo-pelongo. Semudah itu ya Allah cabut nikmat. Iya, kalau Allah itu mencabut. Maka dari itu
Kita harus banyak bersyukurlah. Itu. Maka ya kita selalu bertahmid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Bangun tidur aja bersyukur telah dihidupkan kembali. Saya bisa ngomong bersyukur, alhamdulillah Allah masih bisa mempercayai pada saya, mulut saya masih berfungsi. Coba kalau mulut saya tidak berfungsi, dan tidak sulit bagi Allah, apapun namanya, mungkin apa ya, lidah ini tidak bisa untuk melet, yang namanya stroke ringan, sehingga saya celat. Ini sudah miring begini, tidak ada apa-apanya itu. Meskipun ininya jalan ya Ustaz ya. Jalan, tapi tidak bisa ngomong. Nah, oleh karena itu, jadi di samping kita selalu istighfar, selalu bertobat, kan kita sering mengatakan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ingat, wa atubu, bertobat. Tapi kita ini kan sering mengucapkan itu. Mohon maaf, ucapan itu tidak tembus di hati. Hanya lisan saja ya Ustaz. Hanya di lisan. Patosan astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyid. Tapi otak kita, hati kita nggak nyambung. Lalu yang ditanya, apakah itu jelek? Enggak, nek baik-baik. Tapi akan lebih baik manakala otak kita nyambung, hati kita nyambung, ada komunikasi ilahiyah. Inilah di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita bertobat. Jadi bertobat itu ya saya katakan orang kapok lombok. Jadi betul-betul seluruh badan kita ini yang ada dalam kita, baik perbuatannya, perkataannya, otaknya, hati, semua kita lakukan sehingga ada wujudnya, baik wujud perbuatan, wujud hati yang tidak tampak, wujud pikiran dan lain sebagainya. Yang mungkin pikiran juga akan muncul di mulut, hati akan muncul di mulut, mungkin juga muncul di dalam perbuatan dan lain sebagainya. Lah, dengan taubatan yang demikian ini, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersih. Maka disebut inna wa yuhibbut tawwabin. Senang kepada orang-orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka terhadap hamba-hambanya yang ingin membersihkan diri. Jadi membersihkan diri ya tidak hanya wudhu, tidak hanya mandi. Taubat itu juga bagian daripada membersihkan diri. Demikian Mbak Nada, mudah-mudahan bisa diterima oleh kita semua, para pendengar maupun para pemirsa semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.